Apa kabar sahabat YouTube? Selamat datang di channel Sarawan AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kembali tentang YouTube nih, yaitu tentang gagalnya monetisasi channel nih. Banyak sekarang channel-channel pemula yang baru mau monet, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mengelola channel, akhirnya pas pengajuan itu nggak diterima, gagal monetisasi. Rata-rata masalahnya sama, yaitu konten yang digunakan ulang. Ada beberapa channel yang minta cek nih channelnya ke saya, bang tolong cek channel saya kenapa kok bisa gagal monetisasi, masalahnya konten digunakan ulang. Saat saya cek, memang video-video itu kebanyakan video reupload teman-teman, video orang lain dari platform lain itu diupload ke channelnya, maka otomatis akan kena konten yang digunakan ulang. Jadi bagi teman-teman yang membuat channel, sekali lagi nih, menurut saya jangan mereupload channel orang lain. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu nggak bisa ngedit, nggak ada memberi perubahan di videonya tersebut, maka otomatis ketika teman-teman mengajukan monetisasi, maka akan terkena konten yang digunakan ulang. Kasihan teman-teman nih, sudah berjuang mengumpulkan syarat monetisasi, akhirnya gagal monetisasi, nggak sesuai harapan. Terus solusinya gimana bang? Kalau untuk channel yang memang reupload itu nggak ada solusi teman-teman. Solusinya ganti channel, teman-teman hapus videonya atau teman-teman ganti channel. Nggak ada solusinya teman-teman. Kecuali teman-teman nih kerjasama dengan yang punya video, hubungi yang punya video, bagi hasil. Kemungkinan bisa, cuman kecil. Seperti itu bisa terjadi teman-teman. Beda halnya kalau konten teman-teman itu ori, tapi YouTube salah mendeteksi nih, dikatakan itu konten digunakan ulang atau konten berulang. Nah, kita bisa mengajukan banding itu kalau memang punya kita yang sendiri yang bikin videonya original. Kalau memang reupload itu nggak bisa diapa-apain teman-teman, nggak bisa ketolong, dihapus videonya juga, jam tayang hilang, apalagi videonya banyak, nggak dihapus, nggak bisa ngajukan monetisasi. Walaupun teman-teman banding ratusan kali, nggak akan diterima teman-teman. Kalau memang reupload nih, kalau yang bukan reupload enak, tinggal banding, teman-teman jelaskan ke YouTube. Nah, otomatis YouTube nanti akan bisa nih memberikan keringanan kemungkinan kepada video kita, kepada channel kita, agar bisa lolos monetisasi. Karena ketika kita pengajuan monetisasi itu akan ditinjau langsung secara manual oleh tim YouTube teman-teman. Channel kita ini akan ditinjau secara manual atau sistem yang memeriksa enggak. Jadi ketika peninjauan itu langsung tim YouTube-nya yang meninjau channel kita, dilihat nih video kita satu-satu nih, apakah ada yang bermasalah sih. Ini ada permasalahan baru nih ketika channel teman-teman gagal monetisasi, selain konten digunakan ulang atau konten berulang. Kemarin itu ada channel yang gagal monetisasi, 2 pelanggaran. Yang pertama konten digunakan ulang, yang kedua kontennya itu mengandung kepuasan seksual teman-teman. Nah, setelah saya cek channelnya, yang pertama itu channel memang reupload dari aplikasi platform lain seperti TikTok. Yang kedua, kenapa mengandung kepuasan seksual? Karena memang videonya itu terlalu vulgar teman-teman. Kalau dulu tahun 2020 atau 2019-18 itu kalau ada video yang sedikit vulgar, cewek-cewek vulgar nih yang agak kebuka, itu nggak jadi masalah biasanya, lolos aja nih. Kalau sekarang itu nggak bisa teman-teman. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih, karena YouTube sekarang semakin ketat. Per 31 Mei kemarin YouTube memperbaharui peraturan-peraturannya teman-teman. Teman-teman bisa cari di bantuan YouTube atau bantuan Google untuk melihat apa saja peraturan-peraturan baru yang ada di YouTube teman-teman, agar ketika teman-teman membuat channel, monetisasi itu nggak akan bermasalah. Contohnya video channel tadi itu videonya video vulgar semua yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu seorang cewek nih teman-teman. Itu nggak boleh, karena dianggap itu merupakan kepuasan seksual teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati nih, memang video-video seperti itu teman-teman banyak penontonnya, cepat viral, cepat naik videonya seperti itu karena banyak yang suka. Ada juga nih yang terjadi nih, orang yang punya konten original tapi terkena konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Konten digunakan ulangnya itu masalahnya begini, ketika dia mengupload video, lalu ada orang yang upload video kita, justru kita yang kena pelanggaran teman-teman, bukan yang reupload tadi. Ada yang seperti itu terjadi teman-teman. Saya juga bikin tutorial YouTube, kenapa nggak kena konten yang digunakan ulang, karena di sini ada perbedaan. Yang pertama dari backgroundnya itu berbeda, yang kedua yang ngomong di depan kamera ini beda orangnya. Jadi itu walaupun yang dibahas sama. Nah,
Itu teman-teman perlu perhatikan nih ketika teman-teman membuat channel. Kalau memang mau re-upload, teman-teman harus pandai-pandai mengedit, harus ada perubahan di videonya tersebut, baru teman-teman bisa re-upload videonya. Bahkan video reaction pun teman-teman sekarang itu rentan terkena pelanggaran teman-teman. Banyak teman-teman yang video reaction konten reaction tetapi karena pelanggaran 1 minggu 2 minggu nggak bisa upload. Bagi teman-teman nih yang channelnya re-upload, tolong berhenti. Kenapa? Akan merugikan kita sendiri teman-teman. Kasihan teman-teman udah bertahun-tahun berbulan-bulan ngelola channel, ketika pengajuan gagal, jangan sampai terjadi lagi nih teman-teman gitu. Oke, mungkin teman-teman yang baru membuat channel nih, kalau saran saya ketika membuat channel, pikirkan baik-baik kontennya yang akan dibuat, konten apa aja, bagaimana konsepnya, itu lebih bagus dipikirkan teman-teman, agar tidak menyesal ke belakangnya. Kalau sudah terjadi nggak bisa diapa-apain teman-teman. Kalau channel teman-teman kena pelanggaran konten yang digunakan ulang atau konten berulang, kalau itu memang kontennya original punya teman-teman sendiri, itu bisa mengajukan banding. Tapi kalau yang di videonya itu re-upload, teman-teman nggak bisa mengajukan banding. Jalan satu-satunya hapus videonya, ganti channelnya atau ganti kontennya, seperti itu jalan satu-satunya seperti itu teman-teman. Nggak bisa mengajukan banding, pasti tetap terkena gagal monetisasi karena memang konten orang lain. Nah juga teman-teman harus perhatikan nih, ketika mengupload video dari platform lain, dari sosial media atau dari TikTok, dari yang manalah, videonya video teman sendiri nih, teman-teman sendiri yang punya video, yang punya akun di platform lain, diupload ke YouTube, itu juga nggak boleh teman-teman, kena pelanggaran dari YouTube. Kenapa? Karena dari platform lain, YouTube nggak mau nih platform lain masuk ke platform dia. Kalau dari YouTube ke platform lain, YouTube membolehkan, tapi kalau dari platform lain masuk ke YouTube, itu YouTube nggak memperbolehkan teman-teman. YouTube nggak mau karena beda platform. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah nih ketika membuat channel lalu membuat konten. Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu nih tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi, karena di channel ini saya sudah membuatkan playlist untuk tutorial YouTube. Dan juga bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.